Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengabdian masyarakat dengan judul Sosialisasi Informasi dan Edukasi terkait pelayanan kesehatan reproduksi di masa pandemi COVID-19. Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari Ketua Lulu Yuliati SSIT MPH, anggota yang pertama dari tim dosen yaitu Bu Endah Mulyani SST MKes, yang kedua Bu Rizka Esti Safriana SST MKes, dari tim mahasiswa yang pertama ada Twelvi Desimbriana, yang kedua ada Dwi Lindasari, dan yang ketiga ada Rohani. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan berdasarkan hasil analisis situasi oleh tim dosen program kemitraan masyarakat dengan mitra 1 yaitu Polindes Desa Leran. Didapatkan bahwa adanya penurunan cakupan akseptor KB di Polindes Desa Leran, dan yang kedua adanya kekhawatiran ibu-ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan selama masa pandemi. Sasaran yang akan dituju dari pengabdian masyarakat ini adalah wanita usia subur dan ibu hamil di Polindes Desa Leran. Dari hasil analisis ini didapatkan bahwa perlu dilakukan sosialisasi panduan pelayanan KIA dalam masa pandemi COVID-19 dari Kemenkes RI tahun 2020. Hasil yang diharapkan adalah adanya peningkatan pemahaman wanita usia subur terhadap pelayanan KIA selama masa pandemi. Realisasi dari pemecahan masalah yang harus dilakukan yaitu yang pertama ada tahap persiapan, melakukan identifikasi kebutuhan tim dosen pengabdian masyarakat, melakukan penjaringan seleksi tim pengabdian masyarakat dari mahasiswa, melakukan rapat koordinasi persiapan penyusunan proposal, mengumpulkan data awal untuk analisis situasi di mitra yang akan dilakukan PKM, khususnya adalah Desa Leran. Menyusun proposal dari hasil analisis situasi, melengkapi kajian teori yang mendukung pemecahan masalah sesuai dengan hasil analisis situasi, kemudian menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan biaya yang dibutuhkan, menyusun metode dan media yang digunakan untuk sosialisasi, dan melakukan koordinasi dengan mitra terkait perizinan dan pelaksanaan kegiatan. Tahap pelaksanaan kegiatan yang pertama adalah koordinasi dengan tim terkait pembagian tugas saat kegiatan berlangsung. Yang kedua, koordinasi dengan mitra terkait tempat dan peserta kegiatan. Yang ketiga, melakukan sosialisasi dengan leaflet agar mudah dibaca kembali oleh peserta sosialisasi. Yang keempat, melakukan tanya jawab terkait masalah-masalah yang dihadapi peserta selama masa pandemi COVID ini. Yang ketiga yaitu tahap pelaporan. Hasil dari seluruh pelaksanaan kegiatan ditabulasi dan dilaporkan dalam laporan dan ditargetkan memiliki luaran berupa artikel dan pengajuan HKI untuk leaflet dan poster. Sasaran dari pengabdian masyarakat ini adalah wanita usia subur dan ibu hamil di wilayah kerja Polindes Desa Leran. Metode yang digunakan yaitu teknik ceramah dan tanya jawab langsung dengan seluruh peserta sasaran pengabdian masyarakat. Gambaran umum dari mitra pengabdian masyarakat ini yaitu merupakan Desa Leran yang menjadi salah satu wilayah di Puskesmas Manyar, Kabupaten Gresik. Di Desa Leran, berdasarkan data dari laporan Polindes, pada bulan Maret 2021 terdapat 1.506 wanita usia subur dan 83 ibu hamil. Pada tahun 2020, pencapaian cakupan akseptor baru KB mengalami penurunan dan cakupan K1 murni juga mengalami penurunan.
Hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID dan perubahan kebijakan pada prosedur pelayanan kesehatan reproduksi. Para ibu dan wanita usia subur ini juga membatasi diri untuk berkunjung ke Polindes karena khawatir dan mematuhi aturan untuk pembatasan aktivitas fisik di luar rumah. Karakteristik dari sasaran pengabdian masyarakat ini hampir seluruhnya berusia 19-35 tahun, lebih banyak yang berpendidikan menengah, dan hampir seluruhnya memiliki multiparitas atau anak 2-4. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2021 di Balai Desa Leran dengan jumlah peserta yang hadir adalah 20 orang yang terdiri dari 6 wanita usia subur dan 12 ibu hamil. Kegiatan dimulai dengan pemaparan materi terkait pedoman pelayanan kesehatan reproduksi selama masa pandemi COVID yang diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2020. Seluruh peserta diminta mengisi kuesioner untuk mengisi data tentang riwayat kesehatan reproduksi yang mereka alami. Kemudian, peserta diberikan sosialisasi secara langsung dengan metode ceramah dan tanya jawab. Kemudian, secara aktif, mereka memberikan umpan balik ketika tim pengabdian masyarakat memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar sosialisasi yang telah dilakukan. Para ibu hamil dan wanita usia subur ini akhirnya memahami apa saja yang harus dilakukan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang bersih dan aman selama masa pandemi COVID ini. Kesimpulan, yang pertama adalah ibu-ibu peserta sosialisasi bersikap kooperatif dan terbuka dengan sosialisasi yang dilaksanakan oleh tim PKM. Hampir keseluruhan ibu-ibu peserta sosialisasi telah memahami prosedur pelayanan kesehatan reproduksi selama masa pandemi, dan seluruh peserta antusias mengikuti kegiatan sosialisasi dari awal hingga akhir. Saran dan tindak lanjut yang dapat diberikan yaitu perlu dilakukan sosialisasi yang lebih luas agar lebih banyak lagi ibu yang memahami bagaimana mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi selama masa pandemi COVID ini. Kemudian, informasi tentang prosedur pelayanan ini perlu ditempelkan dalam bentuk leaflet di tempat-tempat umum yang dapat dilihat oleh lebih banyak orang dan dapat meningkatkan pengetahuan mereka, informasi yang diperolehnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi selama masa pandemi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.